Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anastasia. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian dengan judul Perkenalan Diri. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Anastasia. Saya lahir di Muara Leka pada tanggal 3 Desember 2004. Saya adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Saya mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Dea Ariska. Kakak saya sudah lama menikah pada tahun 2019 dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Raisa Lara yang biasa dipanggil Aca, dan anak kedua yang bernama Ranisha Rahmaputri yang dipanggil Caca. Saya sedari dulu sudah sangat akrab bersama Aca, dan bahkan kalau saya pulang kampung ke desa saya, Aca akan selalu bersama saya. Dan pada saat Aca masih bayi, pada saat itu adalah masa-masanya zaman COVID-19 dan semua sekolah itu di-online-kan. Pada saat itu saya sering disuruh sama kakak saya untuk menjaga Aca dari kecil, makanya dari kecil Aca sudah bersama saya dan sudah akrab sama saya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hobi saya. Pertama, hobi saya adalah menyukai K-pop. Kedua adalah membaca buku. Ketiga, menonton. Dan yang keempat adalah mendengarkan musik. Yang pertama, saya menyukai K-pop. Saya sudah menyukai K-pop sedari SD sampai sekarang. Dan manfaat apa saja yang saya dapatkan selama menyukai K-pop adalah saya mempunyai banyak teman dari luar pulau. Saya mempunyai teman dari Medan, dari Bandung, dari Bogor. Dan itu adalah manfaat yang saya dapat. Dan yang kedua, saya suka membaca buku. Ada 2 buku novel favorit saya. Yang pertama adalah yang berjudul 13 Jiwa, dan yang kedua adalah yang berjudul RI 1. Yang berjudul 13 Jiwa saya benar-benar sangat menyukainya, dan karena membaca buku tersebut saya bercita-cita ingin menjadi seorang psikolog atau psikiater. Why? Kenapa saya tiba-tiba mempunyai cita-cita seperti itu? Dikarenakan saya belajar hal baru di dalam buku tersebut. Sinopsis dari buku tersebut adalah, di dalam buku tersebut terdapat 13 jiwa, dokter jiwa yang ada di rumah sakit jiwa. Dan itu tiba-tiba membuka mindset saya kalau di rumah sakit jiwa itu bukan hanya terdapat orang-orang gila saja, tapi juga terdapat dengan orang yang gangguan kesehatan mental atau kecanduan narkoba atau yang lainnya. Dan menurut saya, belajar tentang kejiwaan itu tuh benar-benar membuat saya sangat tertarik. Bahkan awalnya saya ingin berkuliah di jurusan psikolog, tapi takdir berkata lain, dan berakhir saya sekarang kuliah di jurusan manajemen. Tapi saya sangat menikmati jurusan saya yang sekarang, dan saya berpikir saya bisa belajar tentang kejiwaan itu mandiri di rumah atau sendiri, dan itu tidak menghalangi apa yang saya inginkan dari awal. Dan yang kedua, RI 1 itu tuh novel pertama tentang politik yang saya baca, dan menurut saya risetnya benar-benar sangat nyata, karena kasus yang diangkat itu adalah kasus yang benar-benar ada di Indonesia, dan itu sangat menambah wawasan. Dan hobi saya yang ketiga adalah saya suka menonton, entah itu drama Korea, drama Cina, film atau movie. Movie favorit saya adalah saya sangat suka dengan novel yang tentang makhluk-makhluk mitologi, contohnya The Mummy, The Hobbit, Twilight, atau Clans of Clans. Dan itu menurut saya benar-benar menambah wawasan saya, karena saya sedari kecil sangat suka membaca tentang makhluk-makhluk mitologi seperti putri duyung, vampir, manusia serigala, peri, bidadari, semuanya. Saya sebenarnya sangat mempercayai itu, karena menurut saya tidak mungkin itu tiba-tiba ada kalau tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Dan hobi saya yang ketiga adalah saya sangat suka mendengarkan musik.
Kalau saya lagi ngapa-ngapain, saya akan mendengarkan musik. Saya lagi tidur, saya akan mendengarkan musik. Saya sedang membereskan rumah, saya akan mendengarkan musik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian saya menurut apa yang saya tahu. Saya dulu pernah melakukan tes MBTI di suatu website yang ada di Google, dan hasilnya adalah MBTI saya adalah INFJ, yang nyatanya itu adalah 90% introvert. Sebenarnya saya sangat mengakui kalau diri saya adalah introvert parah, karena dari saya susah mengenal orang-orang baru, saya susah untuk membuka obrolan bersama orang asing. Itu adalah kenyataan kalau saya benar-benar introvert. Dan tipe hidup saya adalah saya sangat-sangat suka tinggal di rumah seharian berhari-hari. Oleh karena itu saya sangat menyukai pada zaman-zaman COVID, karena saya benar-benar di rumah saja selama 2 tahun full. Dan karena saya mengetahui kalau saya benar-benar introvert dan itu tidak bagus untuk berkepanjangan, jadi saya berusaha untuk merubah diri saya sedikit demi sedikit biar bisa mempunyai banyak teman atau banyak wawasan yang lain, banyak relasi, biar saya bisa memudahkan hidup saya sendiri di kemudian harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengenalan diri saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata saya minta maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.